Halo, selamat datang kembali di channel kami di Mr. Brightside Auto Detailing Jakarta. Satu-satunya tempat poles di Jakarta yang namanya Mr. Brightside. Oke, hari ini kita ada pembahasan mengenai beli mobil, pilih warna apa? Hitam, silver, atau grey, atau putih? Kali ini pembahasannya hanya hitam, grey, dan putih. Silvernya nggak ada. Ya, silver dianggap grey aja ya. Oke. Pada waktu saya jadi sales mobil juga, ini masalah yang klasik banget, yang ditanya, Pak, jadinya mau warna apa nih? Tunggu 1-2 hari dulu ya, saya pikirin dulu, saya running-running sama istri. Jadi masalah warna ini sebenarnya lebih ke selera, tapi ada banyak faktor yang jadi mempengaruhi orang untuk membeli mobil. Misalnya harga jual kembali, terus mitos perawatan lebih mudah, terus di mobil tersebut lebih cocok warna apa, terus mungkin lebih ke kepribadian kita masing-masing ya, cocoknya seleranya warna apa. Kali ini ada pengerjaan 3 mobil yang warnanya berbeda, tapi tipe dan mobilnya sama. Yang mana akan kita bahas lebih dulu? Nah, bingung juga. Oke, langsung kita bahas pada mobil yang mungkin paling banyak dibeli sama orang, yaitu warna hitam. Dan kita sebagai pemain detailing juga harus mobilnya warna hitam. Karena apa? Keuntungan pertama, warna hitam adalah kilapnya dahsyat kalau kondisi mobilnya bersih. Jadi kalau habis dipoles atau dicuci itu mobilnya kilapnya terlihat banget. Cuman di satu sisi mobil hitam ini ada kekurangan juga. Debu cepet banget. Misalnya kita baru cuci nih, nggak lama 5 menit kemudian kita parkir di luar, mobilnya udah debuan. Otomatis debu aja kelihatan, apalagi kotoran yang lain. Dan di waktu kita mencuci, kalau mencucinya dengan cara kurang proper, itu pasti akan segera banyak banget baret-baret halus yang terlihat di panel. Jadi walaupun mobil sudah di coating, ya tetap ada baret-baret halus dan lebih cepat kembali untuk warna hitam. Walaupun udah di coating pasti agak minim. Lalu selanjutnya warna hitam, kelebihannya adalah dia gampang sekali untuk cocok di mobil jenis apapun. Jadi ibaratnya kalau mau beli mobil, hitam itu adalah pilihan yang paling aman. Dijual kembali itu lebih mudah karena orang nanya warnanya apa? Hitam. Oke, harganya standar. Tapi kalau warnanya apalah misalnya gitu, abu-abu atau misalnya merah atau biru, kalau kita pengen jual buru-buru itu pasti akan di tafsirnya rendah terutama sama pedagang mobil ataupun maklar, karena yang nyari warna selain hitam itu lebih sedikit daripada yang lain, gitu aja sih. Tapi kalau misalnya ketemu orang yang bener-bener dia nyarinya warna biru, ya kita bisa jual dengan harga bagus. Tapi itu ya itu kalau dilihat dari harga jual kembalinya. Itu salah satu kekurangan dan kelebihannya hitam, yaitu warnanya umum, mudah untuk dijual lagi, dan gampang cocok di tipe mobil apa aja, itu bisa terlihat bagus. Terus kekurangannya yaitu untuk merawatnya butuh lebih ekstra hati-hati untuk melakukan pencucian supaya mobil nggak gampang kusam. Dan misalnya ada baret-baret halus tuh sangat mudah terlihat kalau hitam, itu aja sayangnya. Tapi nanti kita akan bahas apa manfaat coating di warna mobilnya. Oke, warna selanjutnya yaitu warna putih. Nah, untuk warna putih ada beberapa kelebihan. Seperti di mobil yang agak kecil, dia itu sangat cocok. Jadi mobilnya terlihat lebih besar daripada aslinya dengan warna putih. Selain itu, garis-garis teksturnya juga kelihatan. Jadi dari estetikanya itu kelihatan lebih jelas bentuk mobilnya. Dan kalau kondisinya bersih, itu mobil kelihatan stylish ya, stylish, bersih, dan
kita lihatnya tuh kayak menarik gitu, eye catching. Tapi kalau bersih, ada kekurangan? Ada. Warna putih itu ya ibaratnya seperti lantai kita nih. Kalau kotoran udah melekat itu agak susah hilang. Jadi mudah sekali untuk kotoran dan kerak air itu meresap ke dalam mobil putih ini dan terlihat banget kayak sangat mengganggu gitu, karena kerak air itu kan warnanya coklat dan begitu dia meresap ke dalam panel berwarna putih itu dia akan menyebabkan si putih ini jadi warnanya agak menguning gitu, dan pinggiran-pinggiran sela-sela bodinya itu sangat terlihat jelas kalau kerak itu ya mengganggu mata gitu. Jadi kalau dilihat dari segi perawatannya, si mobil putih ini juga nggak kalah penting untuk dirawat, karena yaitu kerak-keraknya itu gampang sekali terlihat dan meresap ke dalam panel sehingga menyebabkan mobil terlihat kotor alias dekil. Jadi kita harus lebih ekstra sering membersihkannya. Kalau buat yang nggak di coating harus rajin kasih wax. Selanjutnya pilihan ketiga ada warna grey atau silver. Memang kalau untuk perawatan warna grey atau silver ini terbilang cukup mudah karena bara-bara halus dan water spot itu hampir bisa dibilang tidak kelihatan. Tapi itu sebenarnya bisa jadi kekurangan dia juga, karena dengan mobil nggak terlalu terlihat kotor, kita akan membiarkan sehingga kotorannya itu akan menumpuk dan suatu saat kita membersihkannya susah. Yang ada catnya malah rusak, warnanya akan jadi kusam dan susah untuk dikembalikan ke seperti semula. Dan juga kalau untuk orang yang demen lihat mobil warnanya bersih, klimis, itu silver kayak kurang efek walaupun udah dipoles atau di waxing. Jadi ya kelihatan kurang gloss. Nah, nanti akan kita bahas bagaimana caranya si mobil silver atau grey ini bisa terlihat lebih mengkilap daripada biasanya. Dan kelebihan lainnya warna silver itu atau grey ya, itu dia terlihat lebih sporty. Jadi banyak orang yang beli mobil warna silver atau grey itu untuk modifikasi. Oke, penjelasannya udah cukup banyak dari tadi. Sekarang waktunya kita untuk melihat pengerjaan dari 3 mobil ini. Mobilnya itu awalnya masuk, tiga-tiganya baru nih ceritanya. Masuk ke tempat kita, seperti biasa kita kerjakan dulu di area depan untuk pemolesan tahapan pertama, ya paint correction. Ya paint correction ini dalam arti kita mengkoreksi semua panel dan sela-selanya. Jadi di detail, dipoles, terus kacanya juga kita bersihkan semuanya. Nggak terlepas itu mobil lama atau mobil baru ya, karena mobil baru pun kadang-kadang ada storage-nya yang kurang bagus sehingga banyak water spot. Terus persiapan pada waktu delivery-nya juga masih banyak baret-baret halus yang disamarkan dengan melakukan paint protection wax. Jadi giliran sampai ke tempat kita cuci, terus kita lihat di lampu ruangan poles kok masih banyak, jadi ya tetap kita poles dulu. Setelah di paint correction level pertama, kita lanjutkan ke paint correction level kedua. Nah, di sini mari kita lihat sama-sama perbedaan dari warna hitam, putih, dan grey. Di paint correction level kedua ini warna aslinya itu udah terlihat, jadi kita bisa lihat lebih detail di ruangan coating ini karena lampunya juga terang dan udah dikoreksi level pertama sehingga warna original catnya itu lebih terlihat. Jadi kita bisa membandingkan dengan lebih detail.
Oke, sama-sama kita udah lihat warna asli dari si mobilnya, kilap asli, potensi kilap yang paling maksimal yang bisa ditampilkan si mobilnya itu ada pada waktu kita setelah melakukan paint collection level kedua dan base coat, lalu kita lapisi dengan nano ceramic coating sebagai proteksi tahap akhirnya. Jadi memang kesimpulannya semua warna itu sama kalau dilihat dari mudah merawat atau tidaknya, karena ya semua warna itu butuh perawatan. Nah, di sini kita menawarkan solusi bagi Anda yang mungkin punya mobil baru ataupun mobil yang udah dipakai sebelumnya tapi pusing untuk merawatnya. Ya, biasanya orang yang ekspektasinya tinggi tentang kebersihan mobil itu baru dia akan mau melakukan nano ceramic coating karena dia merasa kok gue susah untuk merawat mobilnya gitu. Sebenarnya bukan sekedar asal kilap ataupun ya sekedar kinclong kata orang ya. Ada orang yang gue nggak perlu mobil sekinclong itu, tapi ya ada orang yang dia tuh peduli banget. Bahkan ada customer kita, ya kalau si bapaknya nonton vlog kita ini mungkin dia ketawa, itu ada titik aja sedikit dia wah langsung panik, nggak bisa tidur. Nah, biasanya tuh orang yang seperti itu tuh yang demen ngerawat mobil dengan di coating karena dia ngerasain banget itu manfaat coating itu, dan pas maintenance mobilnya kita bersihin lagi semuanya itu dia ngerasa murah ya, segitu tuh murah gitu. Dengan dia cuman bayar maintenance mobilnya dibersihkan semua luar dalam, itu kayaknya dia happy banget gitu ya. Seperti itulah yang kita tawarkan. Jadi kenapa orang itu pada mau di coating mobilnya, karena dengan di coating otomatis debu dan kotoran itu susah menempel karena si coating ini merubah cat itu jadi lebih keras dan lebih licin, sehingga debu pun mau nempel dia akan jatuh gitu. Beda dengan paint protection wax biasa yang bersifat oil, itu malah debunya ditarik sama dia supaya nempel ke panelnya, debu-debu halus itu. Nah, debu-debu halus itu pas kita waktu melakukan pencucian itu yang bikin mobil itu jadi baret-baret halus, sehingga ya dengan di coating itu baret-baret halusnya juga jadi berkurang. Ya tadi seperti warna hitam, baret-baret halusnya gampang kelihatan, ya itu dengan di coating baret-baret halusnya berkurang, sedikit banyak berkurang. Terus kotoran-kotoran yang susah dilepaskan seperti kotoran burung ataupun getah pohon itu lebih mudah dicopot karena dengan adanya coating dia akan lebih licin seperti itu, dan nggak perlu dilapisin wax berulang-ulang seperti yang biasa kita lakukan karena coating itu seperti hampir bisa dibilang permanen ya. Jadi dia akan tahan di panel itu dalam waktu yang sangat lama
dia juga menambah, ya selain mengunci polesan terakhir itu dia menambah kilapnya juga seperti wax juga, sehingga ya mobil terlihat lebih kilap begitu. Dan untuk warna putih, karena struktur catnya udah berubah jadi lebih keras dan lebih licin, ya itu si kerak-kerak air itu nggak sempat masuk gitu. Bahkan bisa dibilang dia menolak residu-residu yang ada kandungannya di dalam air itu supaya tidak meresap ke dalam panel, jadi warnanya tidak berubah jadi kuning. Apalagi di Jakarta ya, itu kita kebanyakan airnya itu mengandung yang belerang atau zat besi atau apapun lah, atau mungkin pun tanah liat ya. Jadi kalau misalnya mobil nggak di coating itu, makanya warna putih itu lama-lama berubah jadi agak kuning ya, itu karena kandungan airnya, apalagi di area-area tertentu ya, kandungan airnya itu warnanya udah coklat. Bahkan kita ada pembersih velg yang kalau dia ketemu dengan ya semacam zat logam, dia akan berubah warna merah. Misalnya kita semprotin ke velg, debu bekas kampas rem itu dia akan berubah jadi merah. Nah, dengan berubah jadi warna merah, kita bersihkan itu lebih mudah. Itu namanya wheel cleaner. Nah, ada waktu saya masih mobile dulu, itu saya kerja di daerah Menteng. Begitu kita isi, itu kan wheel cleaner harus dicampur air. Begitu kita campur air sedikit, dia langsung berubah warnanya jadi merah. Dalam 1 liter, dalam 1 semprotan itu berubah merah semua. Berarti kan dia udah kontaminasi air, ada ironnya gitu, maksudnya ada zat besi di dalamnya. Jadi ya seperti itu, perawatan mobil itu banyak faktor, air juga penting. Jadi makanya banyak di daerah yang airnya kurang bagus itu dikasih filter dulu. Dan satu lagi, banyak orang bilang cuci mobil bagusnya itu nggak pakai sabun atau shampoo. Ya memang sih, kalau nggak pakai shampoo itu resiko untuk water sport itu berkurang, karena kebanyakan yang bikin water sport itu adalah shampoo yang mengering dan belum sempat dibilas. Tapi ada kekurangannya. Kalau misalnya kita cuci mobil tanpa menggunakan shampoo, itu otomatis debu-debu yang ada di panel itu akan terbawa pada saat kita melakukan pembersihan pakai lap ataupun spons ya. Jadi itu bisa bikin baret-baret halus juga. Nah, terus terakhir nih, warna silver. Nah, warna silver atau grey memang kekurangannya adalah susah untuk dinaikkan level kilap atau glossnya. Nah, di situ tugasnya kami di sini untuk melakukan paint correction dan proteksi nano ceramic coating itu supaya mobil silver atau grey itu bisa lebih terlihat mengkilap daripada mobil lain. Jadi bukannya nggak bisa dibikin kilap, tapi lebih susah. Dan otomatis nih, misalnya kita udah habis coating, pas kita cuci itu mobil ya kayak kembali seperti habis di coating itu, karena ya polesannya dikunci kan. Jadi si mobil silvernya pun bisa terlihat lebih kilap. Jadi itulah keuntungan dari nano ceramic coating di tiap warna mobil Anda. Ya bisa dibilang nano ceramic coating ini solusi terbaik untuk zaman sekarang ya. Oke, terima kasih buat yang sampai saat ini masih nonton. Jangan lupa di like ataupun di oh ya, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu, lalu dan bantu share ya ke teman-temannya. Terus satu lagi poin terakhir yang akan saya jelasin di sini, setiap melakukan premium nano ceramic coating di tempat kita itu ada garansi 2 tahun. Jadi dalam arti ini garansi bukan, ini cerita ya, cerita lucu. Tadi ada customer datang, "Pak, kemarin saya coating di sini, katanya kan masih garansi. Terus bumper saya ada yang baret, bisa tolong dibenerin nggak?" Saya lihat, wah ini baretnya harus dicat Pak. Itu nggak termasuk dalam garansi ya, bukan seperti itu ya. Jadi garansi di sini dalam arti selama 2 tahun
misalnya mobil udah mulai berjamur ataupun kotor, kita bisa melakukan detailing ulang di sini, tapi biayanya hanya bayar maintenance yang murah banget deh. Jadi bisa coba tanya-tanya ke WhatsApp kita. Jangan lupa selalu pakai masker kalau bepergian. Jaga kesehatan, minum vitamin, jaga protokol kesehatan. Terus sampai jumpa lagi di konten-konten kami berikutnya. Salam auto detailing.